Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di SBS Channel. Apa kabar sahabat semua? Saya mendoakan semoga semua sahabat SBS Channel dalam keadaan sehat, dan bagi yang sedang menjalankan ibadah puasa, selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosa-dosa kita diampuni. Tapi jangan lupa, karena ini sudah mendekati akhir Ramadan, jangan lupa tunaikan zakat fitrahnya. Sahabat SBS Channel di mana saja berada, pada video kali ini yang akan kita bahas adalah tentang mudik Idul Fitri 2021. Karena mudik merupakan tradisi yang sudah setiap tahun dilakukan oleh umat Islam, maka kerinduan untuk bisa berkumpul dengan keluarga itu sesuatu yang memang harus diwujudkan. Dan untuk bisa berkumpul dengan keluarga, biasanya berbagai upaya dilakukan oleh masyarakat, walaupun hanya dengan biaya atau uang yang pas-pasan. Berkumpul dengan keluarga itu menjadi hal yang nomor satu, meski tidak memiliki kemampuan finansial yang memadai. Nah, sahabat semua, sejak COVID-19 melanda negeri kita, nampaknya keinginan kita untuk berkumpul dengan keluarga pada saat Idul Fitri sudah tidak sebebas sebelumnya. Terjadi pembatasan-pembatasan, bahkan pelarangan dari pemerintah kita sebagai upaya untuk mencegah terjadinya penularan yang lebih luas COVID-19 ini ke wilayah-wilayah yang ada di Indonesia. Nah, sahabat semua, terkhusus untuk Provinsi Riau, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan seputar mudik ini yang kita kutip dari pemberitaan di media massa. Nah, seperti dirilis oleh haloriau.com, ada 6 titik posko penyekatan mudik di Riau. Nah, ini perlu diketahui oleh masyarakat Riau yang mungkin tetap nekat untuk mudik di masa pelarangan ini, yakni terhitung tanggal 6 sampai 17 Mei 2021. Dan pengetatan itu juga sebetulnya sudah terjadi sejak tanggal 22 April lalu. Nah, khusus untuk Riau ini ada 6 titik posko. Artinya ketika sahabat semua nekat mudik atau masuk ke Riau, maka akan berhadapan dengan petugas di 6 titik ini. Jadi 6 titik di Riau sudah dijaga ketat oleh petugas dan aparat keamanan terpadu. Nah, kita bacakan beritanya. Gubernur Riau Samsuar mengatakan pemerintah Provinsi Riau akan mendirikan posko penyekatan untuk mengantisipasi mudik jelang Idul Fitri 1442 Hijriah mendatang. Nah, ini beritanya kita kutip pada diterbitkan ini pada tanggal 13 April 2021. Dan tentu saja posko itu saat ini sudah berdiri. Nah, rencananya akan ada 6 titik posko penyekatan yang difokuskan di daerah-daerah perbatasan Provinsi Riau dengan provinsi lain. Kendaraan yang ingin melewati daerah tersebut diminta untuk putar balik. Nah, ini yang perlu menjadi bahan pertimbangan bagi sahabat-sahabat semua yang dalam tanda kutip nekat pulang, ingin melepaskan kerinduan berhari raya bersama keluarga di kampung halaman. Nanti kita koordinasi dengan Pak Kapolda di mana tempat lokasi penyekatan, kata Gubri Samsuar Senin 12 April 2021. Nah, nanti kita akan sampaikan juga pemberitaan versi Polda Riau.
Nah, untuk sementara ini lanjut Gubernur Riau, penyekatan mudik lebaran untuk pembatasan Riau Sumbar. Ya, ini Riau Sumatera Barat terdapat 2 posko. Nah, jadi yang ingin pulang ke Sumbar, ini ada 2 posko penyekatan yang akan dihadapi. Yang lokasinya ada di Kabupaten Kampar dan Kuantan Singingi. Jadi 2 jalur ke Sumbarnya disekat di Kampar dan di Kuantan Singingi. Kemudian ada juga posko di perbatasan Riau Sumatera Utara. Nah, ini tentu saja pembatasan atau penyekatan jalur keluar masuknya Riau Sumbar, Riau Sumut, ya, Riau Sumut maksud saya, dan termasuk juga Aceh. Jadi yang ingin masuk atau keluar Riau akan ada penyekatan di perbatasan Riau Sumut, tepatnya di wilayah Rokan Hilir dan Rokan Hulu. Nah, terutama untuk ke Sumatera Utara, wilayah Rokan Hulu ada penyekatan, kemudian wilayah Rokan Hilir juga sudah didirikan posko penyekatannya. Nah, di Rohul juga ada perbatasan dengan Pasaman Sumbar. Ini juga dilakukan penyekatan. Jadi bagi warga Rohul yang ingin pulang atau mudik ke Pasaman atau pulang ke Sumbar jalur Pasaman juga sudah disekat oleh aparat keamanan. Dan tentu juga sebaliknya warga Sumbar yang ingin pulang melalui Rokan Hulu, pulang ke Riau melalui Rokan Hulu juga sudah diadakan penyekatan. Nah, ini perlu dipahami oleh kawan-kawan, oleh sahabat-sahabat yang ingin mudik, karena jangan sampai nanti sudah capek-capek jauh, biaya sudah banyak keluar, namun hasilnya harus berputar balik. Nah, selain itu Gubri juga mengatakan penyekatan juga ada di perbatasan Riau Jambi. Nah, jadi bagi yang ingin pulang ke Jambi, Palembang, Jakarta dan sebagainya melalui jalur darat, itu juga terjadi penyekatan, tepatnya di Kabupaten Indragiri Hilir. Nah, jadi daerah Indragiri Hilir. Gubri mengatakan untuk sementara masih direncanakan penyekatan di daerah-daerah tersebut. Mengenai detail nama lokasi penyekatannya, Gubri mengaku menyerahkannya kepada aparat kepolisian. Nah, jadi sahabat semua, ini titik-titik penyekatan yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Riau, ya, bersama dengan aparat kepolisian. Lalu ada berita terbaru Kamis 29 April 2021 pukul 23.00 yang dilansir dari merdeka.com. Jadi berita yang dimuat di merdeka.com. Polda Riau dirikan 4 pos penyekatan di perbatasan untuk halau pemudik. Nah, jadi di perbatasan Riau sudah didirikan 4 posko untuk menghalau pemudik. Artinya pemudik yang nekat melintasi jalur ini bersiaplah untuk diusir oleh aparat kepolisian untuk putar balik ke Pekanbaru, atau yang dari luar Pekanbaru bersiaplah putar balik ke daerah asal. Jadi mohon menjadi perhatian, pertimbangan bagi kita para pemudik. Sebelum memutuskan untuk mudik, betul-betul dipertimbangkan kondisi yang ada saat ini. Jadi kalau kita lihat dari persiapan yang dilakukan oleh pemerintah ini, kecil peluang bagi masyarakat untuk bisa mudik. Jadi jangan nekat, karena nanti akan berakibat banyaknya kerugian, terutama kerugian material, sudah mengeluarkan biaya bahan bakar, kemudian tenaga dan sebagainya, namun hasilnya hanya bisa sampai di titik penyekatan. Kita harus kembali lagi, tentu dengan menuai kecewa, ya. Nah, jadi Polda Riau sudah dirikan 4 pos penyekatan. Kita bacakan beritanya. Polda Riau mendirikan 4 pos penyekatan di perbatasan wilayahnya, ya, wilayah
Riau tentunya. Petugas yang berjaga di pos itu akan menghalau para pemudik di masa larangan 6 sampai 17 Mei 2021. Ini bahasanya terlalu rasanya ya, terlalu kurang sedap ya. Sudahlah hati kita tak sedap, tak bisa pulang. Bahasa yang digunakan dihalau rasanya ya, seperti memperlakukan terhadap hewan gitu ya, dihalau gitu. Jadi mungkin ada bahasa yang lebih lebih soft, mungkin diminta untuk putar balik ya. Nah, Direktur Lalu Lintas Polda Riau Kombes Pol Firman Darmansah menjelaskan 4 pos penyekatan itu terdapat di 4 pintu masuk dan keluar Provinsi Riau. Jadi sejalan dengan pemerintah Provinsi Riau tadi. Rincian pos didirikan ya, di rinciannya pos yang didirikan ini pertama di perbatasan Kabupaten Rokan Hilir dengan Sumatera Utara, perbatasan Indragiri Hilir dengan Jambi, perbatasan Kuantan Singingi dengan Sumatera Barat, dan perbatasan Kampar dengan Sumatera Barat. Nah, di sini kita tidak melihat, tidak disebutkan ada penyekatan di pintu masuk Rohul ya, Rokan Hulu, Sumatera Utara, seperti disampaikan oleh Pak Gubernur tadi. Saat ini tengah kita dirikan, nanti personel akan bergabung dengan instansi lain untuk menjaga pintu keluar dan masuk Riau tersebut, kata Firman Kamis 29 April. Nah, meski pemerintah mengeluarkan larangan mudik mulai 6 Mei hingga 17 Mei 2021, nah ini perlu ya menjadi catatan bagi sahabat SBS semua. Meski pemerintah mengeluarkan larangan mudik mulai 6 Mei hingga 17 Mei 2021, namun saat ini, jadi saat ini artinya mulai sekarang, pengetatan sudah diberlakukan. Masyarakat yang hendak masuk ke Riau harus memiliki hasil tes swab PCR dengan hasil negatif COVID-19. Jika tidak, akan diinstruksikan kembali ke tempat asal. Nah, jadi kalau sekarang masih boleh melintas di daerah penyekatan ini, tapi syaratnya tunjukkan bukti hasil tes, ya, hasil tes swab PCR-nya dan hasilnya negatif. Nah, ya. Jadi sekarang ini ibu-ibu kalau hasil tes lebih suka yang negatif daripada yang positif ya. Padahal dalam kondisi tertentu biasanya ibu-ibu lebih suka yang hasilnya positif. Nah, ini just kidding aja ya. Memasuki 6 Mei ya, memasuki 6 Mei sampai 17 Mei 2021 mudik tidak dibenarkan. Hanya beberapa jenis kendaraan yang diperbolehkan masuk dan keluar Riau. Nah, ini bahasa kata mudik ini jadi pelesetan juga, jadi gurauan juga di tengah masyarakat. Kami tidak mudik, kami pulang kampung. Nah, ada lagi yang bilang kami tidak mudik, tapi kami ke hilir. Nah, misalnya kami pulangnya ke Rokan Hilir, kami pulangnya ke Indragiri Hilir. Kemudian ngikut arus sungainya, kami tidak melawan arus, tapi kami ikut dari Muara dari hulu ke Muara. Jadi kami pulangnya ke hilir. Nah, itu bagian dari gurauan-gurauan masyarakat menyikapi mudik ini, sekaligus yang menghibur diri lah ya, karena tidak bisanya berkumpul dengan keluarga pada saat Idul Fitri di hari penuh berkah dan hari kemenangan ini. Nah, di merdeka.com ini disebutkan ya, dalam kutipan langsungnya, seperti kendaraan pimpinan lembaga tinggi negara, kendaraan dinas operasional TNI, Polri, ambulan, mobil jenazah, mobil pemadam kebakaran, kendaraan pelayanan distribusi logistik, mobil barang tanpa ya, mobil barang tanpa penumpang itu masih diperbolehkan melintas. Nah, jadi ini berbagai keputusan ya, berbagai keputusan terkait mudik Idul Fitri 1442 Hijriah. Mudah-mudahan kita bisa menyikapi keputusan ini dengan bijak. Tentu semua ada hikmahnya. Semoga Lebaran
Idul Fitri kita 1442 Hijriah ini menjadi Idul Fitri yang tetap semangat, tetap kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan tetap persiapkan bekal untuk bukan saja kembali ke kampung halaman kita masing-masing, tetapi persiapkan bekal amal ibadah sebanyak-banyaknya untuk kembali ke kampung akhirat, kampung asli kita. Terima kasih, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe warna merah yang ada di bawah video ini. Sampai jumpa.